Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita boleh jujur, banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kita berharap di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dari akil balik sampai saat ini, kesemuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah yang mulia, setiap pribadi, setiap seseorang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tak lain dan tak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Namun Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada para sahabat dan umat-umatnya. Beliau menyampaikan dalam sebuah sabdanya, beliau sampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Sabda beliau, sittatu asya'a tuthbitul a'mal. Ada 6 hal, ada 6 perkara yang akan dapat merusak amaliyah-amaliyah kita. Ini yang menjadi tanbih buat kita jemaah sekalian. Harus menjadi perhatian buat kita. Jangan sampai amaliyah-amaliyah kita menjadi rusak, bahkan tidak berpahala. Bukan karena lantaran orang lain, tetapi itu timbul semuanya dari diri kita sendiri. Sebab amaliyah-amaliyah kita, sebut saja amal soleh. Kalau amaliyah amal soleh ini diterima oleh Allah, maka amal inilah nanti yang kelak akan dapat menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, keywordnya, kata kuncinya adalah falyamal amalan sholihan, maka berbuatlah amal soleh. Tetapi jemaah sekalian, jangan sampai perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita sekali lagi menjadi rusak lantaran sikap dan perbuatan kita. Apa gerangan? Kalau waktu yang memungkinkan, insya Allah 6 akan saya sampaikan. Mungkin kalau tidak, 3 yang saya sampaikan. Yang pertama, kata Rasulullah, yang akan dapat merusak amaliyah-amaliyah kita adalah al-istighlal bi'ubil khalqi au bi'ubin nas, yakni sibuk dengan aib orang lain. Di era digital ini jemaah sekalian, kemajuan teknologi yang tidak terbendung, kalau kita tidak jaga iman kita, kalau kita tidak jaga ruhani kita, mungkin kita bisa STMJ, sholat terus, maksiat jalan, sibuk dengan aib orang lain. Kita sadari setiap pribadi, setiap seseorang mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tapi seyogianya kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah telah iklankan kepada kita, Allah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi sebelum Allah memanggil kita jemaah sekalian, Allah tekankan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan.
Mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti konstruksi bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling mencaci, menghina dan sebagainya, mas sekalian. Kata Nabi, "Wa man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kelak Allah akan tutup aibnya kelak nanti akhirat. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Sudah menjadi komoditi masyarakat kita, mas sekalian. Membuka, membicarakan, mempublish keburukan orang lain. Ini seakan-akan menjadi konsumsi masyarakat kita. Lalu apa fungsi daripada indikator ibadah itu sendiri, mas sekalian? Al-ishtighalu bi uyubin nas, sibuk dengan aib orang lain. Padahal kita, kalau kita menunjuk satu kesalahan pada orang lain, itu 4 pada diri kita. Makanya Allah firmankan di sana, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, bacalah lembaran-lembaranmu, evaluasi diri kita, jemaah sekalian. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk 1445 Hijriah. Sebab semua apa yang kita lakoni, apa yang kita lakukan kelak di hadapannya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa mas'ulun anhu. Kelak semua perbuatan kita di hadapan Allah akan dibalas dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Berangkat dari sini, jemaah sekalian, kita sadar berarti hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pengorbanan, dan hidup ini adalah ujian. Jangan main-main, saudara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-istighal bi uyubin nas, sibuk dengan aib orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai pegawai, kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, apapun profesi kita, melihat kolega kita, pimpinan kita, lihatlah kelebihannya, jangan kekurangannya. Sebab ketika ada kekurangan pada diri seseorang, kitalah untuk yang menyempurnakan. Dalam konsep berumah tangga dikatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri, saling melengkapi, saling menutupi, bukan saling membuka, mempublish sama sekali. Ini yang kata Nabi yang pertama, yang akan merusak amalia-amalia kita. Al-istighalu bi'ubin nas, sibuk dengan aib orang lain. Bahkan dikecam, dikatakan, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Makanya kalau kita bersaudara, kita satu bangunan, kita satu tubuh, kata Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menghina antara kaum yang satu dengan yang lain. Boleh jadi orang yang kita hina itu lebih baik dari yang menghina, jemaah sekalian. Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkan, gitu, kita prasangka, buruk sangka orang lain, jauhkan. Inna ba'dha dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, ya mas sekalian. Jangan berbuat ghibah, ini akan timbul kebencian. Sampai-sampai sahabatnya, ya Rasulullah, mal ghibah ya Rasulullah. Apa itu ghibah ya Rasulullah? Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Apabila engkau membicarakan aib saudaramu, kekurangan saudaramu, maka akan timbul kebencian, ya mas sekalian. Itu yang pertama, kata Rasulullah. Kalau kita tidak ingin amaliyah-amaliyah rusak akibat perbuatan kita sendiri, adalah jauhkan. Jangan sibuk ya dengan aib orang lain, tetapi sibuklah dengan aib diri kita sendiri. Hadirin Allah yang mulia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, yang akan dapat merusak amaliyah-amaliyah kita, apa itu? Wa qaswatul qulub, wa qaswatul qalbi, kerasnya hati kita, ya mas sekalian. Kenapa nggak disebut mata? Kenapa nggak disebut telinga? Kenapa nggak disebut kaki?
Qalbun ini sentral. Kata Abu Hurairah, anggota tubuh itu prajurit, rajanya adalah hati. Kalau anggota tubuh yang lainnya itu bisa bohong jemaah sekalian, tetapi hati tidak bisa bohong. Sentral perbuatan semuanya mahalun niyat bil qalbi, di hati kita. Makanya kata Nabi, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kita, Allah tidak melihat kepada fisik kita, Allah tidak melihat kepada pangkat dan kedudukan kita jemaah sekalian, tetapi walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan perbuatan kita jemaah sekalian. Makanya kalau hati ini keras Pak, sulit kita untuk menerima nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Sulit kita untuk menerima jalan-jalan hidayah jemaah sekalian. Makanya salah satu obat hati adalah baca Quran dan maknanya. Apa kata Nabi? Ya. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Kata Rasulullah, hati kalian itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Mendengar hal ini sahabat bertanya, wa qila wa majilahu ya Rasulullah. Kalau hati kami bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi, wa majilahu, bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi dua. Apa itu? Al-ula zikrul maut, atsani tilawah Quran. Membersih hati kita, obat hati kita adalah yang pertama adalah mengingat kematian ya mas sekalian, dan tilawah Quran. Allah enggak katakan perbanyaklah haji, enggak, perbanyaklah sholat, enggak, tetapi kalau istighfar dan kematian Allah suruh, Nabi suruh perbanyaklah mengingat kematian dan perbanyaklah istighfar. Orang-orang yang beriman ya mas sekalian, damai hatinya. Saat ini, detik ini telah melekat tanda-tanda, satu tanda keimanan pada diri kita. Nanti lihat di surah Al-Anfal ayat 2-4. Apa bunyinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan kita mengerjakan pekerjaan kita, urusan duniawi, ketika dipanggil suara azan, Masya Allah, wajilat qulubuhum, tersadar saya bisa bekerja, saya ini sehat, bisa menghidupi anak saya, keluarga saya, orang tua saya, karena Engkau ya Rabb. Masya Allah sekalian, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Makanya jaga kebiasaan sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Ini kebiasaan Rasulullah dan sahabatnya. Inilah kebiasaan yang akan mendatangkan mahabbah Allah kepada kita. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbidallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa, gerangan, perbuatan apa yang mendatangkan cinta Allah kepada kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, qala as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya jemaah sekalian. Qobliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, wajibnya apa lagi, tahiyatul masjidnya dapat, khusyuk sholatnya, bisa berdoa, bisa mendengarkan tausiah, Masya Allah. Seakan-akan ini seperti bulan Ramadan ya mas sekalian. Jangan sampai hati kita keras, Pak. Luangkan waktu kita buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buahnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman damai hatinya, tenang hatinya, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak problematika, semuanya Allahu Samad, semuanya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Kenapa bisa tenang? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah mas sekalian, hati kita akan tenang. Ini firman Allah mas sekalian, luar biasa. Maka sahabat-sahabat itu tenang pada damai. Kenapa? Wa minnal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena tahajud itu menjadi kebiasaan bagi sahabat-sahabat.
Maka kalau sudah istiqomah, sudah biasa, ringan pekerjaan itu, nikmat ya Mas sekali. Kita ini kurang istiqomah. Tahajud itu kalau ada keperluan, ada masalah baru tahajud. Ada persoalan baru tahajud. Pusing pekerjaan baru tahajud. Selesai pekerjaannya berhenti tahajudnya. Itu yang dikatakan kita menjadi dewasa karena masalah seperti itu Mas. Jaga hati kita. Perbanyak baca Quran walaupun selembar. Sadari, kata Nabi, man arada yatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog, berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Quran ya Mas sekalian. Ini kebiasaan Nabi, tiada hari tanpa membaca Quran. Apa artinya? Bangun komunikasi, Mas. Coba lihat saudara, tiap hari itu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti asar begitu lagi. Iyyaka na'budu wa setiap hari kita minta pertolongan Allah, ya Allah ya sekali. Sadari kita bisa A, bisa B sampai Z itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jaga hati kita. Jangan sampai keras ya sekali. Karena kalau keras susah untuk menerima fatwa, nasihat, hidayah dari siapapun itu. Perhatikan rohani kita. Perhatikan kolbun kita. Yang ketiga, apa itu kata Rasulullah? Yang dapat merusak amaliyah kita adalah hubbud dunia. Cinta teramat lebih dengan dunia ya Mas. Kata Al-Imam Ghazali, masalu talibid dunya kasyurbi ma'il bahri. Orang cari dunia itu pas seperti orang minum air laut. Enggak ada puasnya. Bahkan dunia itu yang di dalamnya harta apapun itu bisa membunuh kita. Kita bisa stres. Kita bisa lupa daratan karena dunianya Mas sekali. Makanya Nabi sampaikan tuh kata di hadapan para sahabatnya, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu zaman atas umatku. Apa cirinya? Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Mereka lebih amat cinta dunia, lupa dengan akhirat. Jadi urusan-urusan ukhrawi jemaah sekalian itu sisa urusan-urusan dunia. Ya Allah, kalau kita salat zuhur 2:30 kadang-kadang, salat asar jam 5, maghrib 6:30, isya semau-maunya, subuh kesiangan. Apakah pantas dikatakan kita hamba yang bersyukur Mas sekalian? Ini bukan sekali dua kali, menjadi kebiasaan Mas sekalian. Kenapa itu semuanya? Karena urusan-urusan dunia Mas sekalian. Islam tidak melarang kita wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita perhatikan dunia kita. Dan juga kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen hasanah dunia dan hasanah akhirat Mas. Tetapi harus waspada. Kalau dunia ini seperti mengejar bayangan, dunia ini seperti orang minum air laut, tidak pernah memuaskan Mas. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu pandai bersyukur apapun keadaannya. Kita bisa bekerja di tempat hari ini, kita profesinya ini, itu semuanya itu adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya bersumber dari Allah Mas sekalian. Dunia ini majro apa? Ladang kita untuk akhirat. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa nggak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Hatta surtumul maqabir. Sampai kita masuk ke alam kubur kita ya Mas sekalian. Hadirin Allah mulia. Oleh karena itu ya, evaluasilah amaliyah kita. Perbaikilah ibadah-ibadah kita. Mumpung kita ini berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang mulia. Minta sama Allah sebelum ditutup tahun 1444 Hijriah ini, ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami. Walaupun banyak kekurangan, kurang kesempurnaan, kurang khusyuk saya. Terkadang saya berbuat ria, berbuat itu, ya Allah, terimalah ya Allah. Jadikan amal soleh kami, amal yang dapat menghantarkan kami ke surga-Mu ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai. Kalau itu saudara lantunkan setiap saat Mas sekalian, insya Allah akan terbuka pintu-pintu langit ya Mas sekalian. Mudah-mudahan kita berharap ya, semoga ya amaliyah kita ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
keringat kita, gagasan kita, tenaga kita, ide kita, pekerjaan kita, kita mohon kepada Allah agar semua bernilai ibadah di sisinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan sekalian menjadi berkah buat keluarga kita, buat anak-anak kita, anak yang dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ada 6-3 ya. Mungkin kalau yang 3 nanti bisa saya sebut secara singkat. Yang keempat adalah apa itu? Adalah tulul amal, panjang angan-angan. Yang kelima adalah wakilatul haya, hilangnya rasa malu. Dan yang terakhir adalah zalimun yantahi, kezaliman yang terus-menerus. Terus kita kalau untuk perbaiki diri bukan hanya pergantian tahun, pergantian hari dan pekan, tetapi setiap saat. Dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik ketimbang yang kemarin, termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, termasuk orang-orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang kemarin, termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karena itu kita harus inovasi, harus terus evaluasi, harus terus muhasabah sehingga kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.